Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan 9. Materi kali ini adalah menggunakan bootstrap pada kode igniter. Jadi kali ini kita akan mengcombine antara CI dan bootstrap. Nah, kemudian nanti kita coba sebelumnya download dulu bootstrap yang SB admin, kemudian download juga CI yang terbaru. Maksudnya adalah supaya tidak tercampur dengan file-file kalian nanti. Jadi kalau di folder saya sudah disiapkan ya, ada dua, CI dan SB admin. Nanti linknya di mana? Nanti bisa diklik ini, link Google Drive yang ini. Silakan, di sini sudah ada dua-duanya, nanti masuk ngarah ke drive. Atau bisa juga kalian buka di pertemuan 9 materi, ada link. Nah, bisa diklik URL ini, nanti akan sudah saya sediakan untuk SB adminnya dan juga CI-nya. Oke, kemudian kita lanjut saja, kita ekstrak file tersebut sehingga punya SB admin. Sekarang kita coba masuk ke folder. Jadi pastikan dulu di htdoc kalian buat namanya toko kue tanpa spasi seperti ini. Nah, kemudian dibuka, diekstrak yang start bootstrap yang SB admin. Klik kanan, ekstrak here. Kita klik kanan, kemudian sambil menunggu ekstrak kita lihat, nah nanti hasilnya banyak. Kemudian kita buat folder baru di htdoc dengan nama toko kue, tadi sudah saya sebutkan. Jangan lupa di exam htdoc toko kue langsung tanpa spasi. Kemudian kita kopikan folder di bawah ini, yaitu yang ada di SB admin yang hasil ekstrak tadi, ada CSS, JS dan vendor. Kita coba lihat. Nah, ini kita buka, kita copy, ada CSS, JS dan vendor. Ctrl C atau klik kanan copy ya. Klik kanan copy, kemudian kita back ke masuk dalam folder toko kue, kita simpan di sini aja, Ctrl V ya, kita paste di sini. Kemudian kita cek kembali, nah rename yang vendor menjadi aset, kemudian paste hasil copy ke dalam folder toko kue. Oke, kita sedang paste yang ini, kita rename nanti menjadi aset, kemudian kopikan juga file CI ke dalam folder toko kue. Nah, nanti kita ekstrak file CI nya agar tidak, yang baru ya, kita gunakan CI yang baru agar tidak tercampur dengan file latihan yang sebelumnya. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita kopikan tadi, kita cek di sini. Nah, ini sudah hasil kopinya. Selanjutnya kita ekstrak yang CI. Klik kanan yang CI, ekstrak here. Oke, setelah kita ekstrak here, kemudian jangan lupa file vendor ini kita rename menjadi asset ya. Klik kanan rename jadi assets ya. Enter. Udah, maka untuk poin yang ini kita udah selesai, vendor berubah jadi aset. Kemudian CI-nya kita ekstrak yang baru di sini, akhirnya kita punya seperti ini ya. Kita cek. Oke, di sini kita punya ada aset ya, kemudian ada file CI. Nah, file CI ini kita keluarkan, jangan dalam ini ya. Kita keluarkan, Ctrl A, kemudian Ctrl C atau copy cut, Ctrl X ya. Kita pindahkan saja, kita simpan di sini. Nah, kita masuk ini, paste. Oke, nah ini kita hapus karena kita tidak pakai. Kemudian yang bootstrap yang ini juga kita hapus, boleh nggak juga nggak apa-apa, barangkali nanti masih kita butuhkan. Yang penting ini biar aja di sini. Oke, selanjutnya setelah ini selesai, kita masuk konfigurasi dulu. Kita buka file config yang ada di CI ya, config dan auto load. Sekarang kita buka sublime text-nya, kemudian kita masukkan folder toko kue di sini biar memudahkan. Klik toko kuenya, klik tahan, klik kiri tahan, drag ke sini, lepas klik kirinya. Oke, sekarang kita buka tadi, masuk ke application config ya, kita buka config.php. Nah, pada config ini kita coba rename yang namanya base URL ya. Base URL kita masukkan http. Localhost / toko kue. Nah, jika menggunakan 8080 portnya ya silahkan ditambahkan port 8080. Oke.
kemudian di base URL Ctrl S, kemudian kita buka autoload. Nah, selanjutnya ada autoload. Nah, pada autoload kita tambahkan paket URL ya. Oke. Nah, helpernya ya, di helper. Nah, ini ada helper, kita tambahkan URL. Ini kita aktifkan URL nanti di CE-nya. Kita menggunakan helper. Kemudian setelah selesai, kita config juga konstanta. Kita tambahkan konstanta ya. Kita buka konstan ya. Ini file konstan. Kemudian kita tambahkan yang paling bawah. Oke, kita enter. Kita ketik di sini define ya. Define ya, bukan define it ya, define. Kemudian site name, kemudian koma, toko kue, ketik koma, Ctrl S. Oke, kemudian T-nya kita gedein aja ya, namanya aja sih, T-nya kita samakan aja. Oke, Ctrl S. Selanjutnya setelah selesai konstanta, kita buat folder view di kita buat folder admin di view. Nah, sebenarnya nggak pakai admin pun nggak masalah, tapi kalau mau di folderkan dalam folder admin juga boleh ya. Untuk contoh ini kita ikutkan saja. Kita buat dulu folder admin di view, toko kue, kemudian application, lalu ada view ya, di sini view. Kemudian kita buatkan, ini maksudnya kita buat folder supaya memudahkan saja mengorganisnya. Admin, kemudian kita buat folder, kita buat file baru di view. Ini view, kemudian di admin. Klik kanan di sini new file. Kita simpan, Ctrl S. Namanya dashboard. Kita pilih php, tambahkan .php. Save, kita udah punya. Kemudian isi dashboard ini akan kita kopikan nanti isi dari SB admin. Nah, ya seperti disampaikan, isi file dashboard akan kita ambil dari file index yang ada di SB admin. Sekarang kita buka SB adminnya kembali. Kemudian mana tadi, toko kue. Nah, ini SB adminnya tadi. Kemudian ada index, kita cari index. Nah, ini index, kita drag, kita buka di sini dulu. Kita buka. Nah, isi yang ini kita Ctrl A, Ctrl C ya. Kita Ctrl C, kita paste di sini. V ya, kita sudah punya ini isi yang ada di index ya. Ini agak panjang. Nah, setelah sampai di sini, kemudian kita save, Ctrl S. Selanjutnya kita kita buka, kita buat controller ya, kita buat controller di dashboard ya. Kita belum punya controller. Klik kanan, nama kontrolnya adalah, jangan lupa nama controller di awalnya adalah huruf besar, dashboard.php. Pilih jenis filenya PHP. Nah, kemudian kita samakan dengan apa yang ada di sini ya. Kita coba buat PHP, kemudian kita buat kelas. Nama kelasnya kita rubah jadi dashboard ya, nama kelas sama dengan nama filenya ya, dashboard. Kemudian kita extendnya ke CI controller ya. Kemudian buka kurung tutup, lalu kita tambah public function construct, kita berikan di sini kosong saja. Selanjutnya di sini kita hapus, kita buat parent, kemudian titik 2,
underscore construct ya, buah kurung tutup, lalu titik koma, kita tambahkan public, kemudian function index. Ini sebagai default, nanti yang tampil adalah index. Kemudian kita buat di sini $dis, kita panggil objek, panggilkan saya load, saya view ya, panggilkan saya view apa, view dashboard. Nah, kita buat admin ya, dashboard tadi berada di mana, di folder admin slice dashboard ya, kita titik koma seperti itu ya, untuk melihat si dashboardnya. Oke, kemudian ya udah sama ya. Nah, selanjutnya sudah selesai, kita ke controller, kita setting roots ya, buat root baru untuk controller si dashboardnya, tim mendukung. Kita buka control KB ya, kita buka namanya root application config root, dia ada di sini. Mana root? Nah, ini root. Nah, root ini kita tambahkan paling bawah ya, $root, kemudian kita kasih ketik admin titik, lalu sama dengan admin slice dashboard titik koma, begitu kira-kira ya, admin dashboard titik koma, kita save. Nah, setelah selesai, nah selanjutnya langkah terakhir adalah kita konfigurasi link-link yang ada di file dashboard yang ada di view. Karena kalau kita tidak konfigurasi menggunakan Echo Base URL, dia kan nggak menemukan file CSS dan yang lain-lain ya. Jadi kita harus konfigurasi dulu si CSS dan bootstrapnya, supaya ketika di load dijalankan akan muncul tampilan yang menarik. Kalau enggak nanti akan tampilannya jelek ya, tanpa CSS, seperti yang pernah kalian lakukan juga. Kalau nggak kepanggil file CSS-nya atau bootstrapnya, maka tidak akan tampil dengan bagus. Oke, sekarang kita buka file dashboard yang ada di nah ini dia view ya, kita buka ada di view. Ini biar gampang view. Nah, udah benar filenya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan sama seperti yang tadi itu, kita tambahkan. Oke, kita pakai sintak PHP. Kemudian di sini kita buat echo, lalu base, kemudian URL. Setelah base URL, Ctrl KB dulu, base URL, kemudian kita buka kurung, kita tambahkan di sini aset. Karena tadi kita bukan vendor lagi, maka kita rubah namanya menjadi aset. Jadi samakan aset, nama aset ini harus sama dengan nama yang ada di sini tadi, toko kue aset. Nah, ini jangan sampai beda ya. Kemudian aset, selanjutnya ada Fontawisam free CSS. Oke, kemudian di sini tutup kurung, petik 1, tutup kurung, kemudian kita petik PHP save ya. Oke, baru ring rel nanti. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk bagian-bagian lainnya selain dari bagian tadi yang CSS. Ini kan bagian fontnya ya, supaya fontnya sama, font Awesome sebenarnya, bukan font Awesome ya. Kita copy aja base URL seperti ini, .min.cs. Oke, udah sama. Kemudian kita masuk ke aset yang berikutnya adalah vendor. Kita sudah selesaikan, data table ya, udah selesai data table. Silahkan buat seperti yang sama, PHP seperti ini. Kemudian juga tambahkan juga untuk
CSS-nya. Oke.